Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Bertemu kembali dengan channel DCTV. Kali ini kita masih bersama Bang Opung Parbelak. Kita akan membahas atau akan melihat perkembangan ya, atau kelanjutan kemarin tragedi penyerangan dan pembubaran diskusi forum tanah air yang ada di Kemang, teman-teman. Jadi, oke, seperti apa kelanjutannya dan perkembangannya, kita bersama Bang Opung Parbelak. Kita akan melihat sama-sama. Selamat menyaksikan. Kan udah ditangkap beberapa orang kan? Jangan kalian bilang pemerintah tidak hadir. Jangan kalian katakan polisi tidak profesional. Kalau pemerintah tidak hadir, walaupun tidak diundang di acara kalian, tapi masih kasihan sama kalian. Ditangkap itu 2 orang kan? Lumayan ditangkap 2 orang daripada nggak ada sama sekali. Makanya aku bilang sama kalian, itu kawan-kawan orang itu kan yang ditangkap 2, yang datang melakukan penyerangan kan banyak. Makanya aku sarankan sama kalian untuk beberapa hari ini jangan keluar rumah dulu. Bukannya apa, kalian yang kupikirkan masuk angin. Itu yang kutangkapkan, masuk angin itunya, bukan masalah yang lain-lain, ya kan? Itu jadi kalau bisa dikatakan ya, permainan sedang dimulai. Dan kalian tahu mereka akan sedang memainkan permainan ini dengan lihai. Cukup terbaca. Mari kita dengarkan keterangan dari Bapak Sunarko yang katanya, bukan katanya sih, memang ya, beliau itu adalah mantan Danjen Kopassus. Ayo kita sama-sama. Mana Bang? Oh. Saya nggak bisa ngomong, sudah cukup lengkap. Tapi justru muncul pertanyaan di pikiran saya. Ini negara demokrasi yang seperti apa Indonesia ini? Gitu. Di sini tidak terlihat ada pemerintah melalui aparat-aparatnya. Nggak ada aparat sih. Kemarin ada kok. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Adin. Di mana keadaan pemerintah? Ini hak kita berkumpul. Atau ada kelompok lain menyerang secara barbar. Kita lihat setelah ini, apakah aparat kepolisian akan menindak pelakunya atau otaknya? Karena ini bukan delik aduan nih kan, kriminal jelas, mengganggu. Nah, karena kalau saya salah ngomong, saya dipanggil polisi. Menyedihkan. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, ini segera menyebar viral ke seluruh Indonesia, bahwa saat ini dan ke seluruh dunia, saat ini kita tidak tahu pemerintah ini berjalan dengan benar sesuai rel yang sudah ada atau tidak. Ini forum diskusi yang peduli kepada negara dan kesatuan Republik Indonesia, yang kita tahu amburadul. Tahu ada kelompok yang membuat lebih amburadul kondisi bangsa ini. Saya hanya menunggu apakah pemerintah melalui aparat terkait dalam hal ini kepolisian akan bertindak tidak dengan kejadian brutal atau biadab tadi. Kita akan lihat hukum betul berlaku untuk semua warga atau tidak. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya, karena udah aneh menurut saya. Polisi ada di sana, satpam pemilik hotel ini juga ada di sana. Nah, gitu. Jadi ya, satpam dipukuli itu risiko dia harus ngelawan. Ada preman masuk sini. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang lain-lain udah kalian dengar kan? Belum bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya yang disalahkan pemerintah. Karena memang udah itu dah maksud dan tujuan mereka. Gak jauh-jauh itu. Mereka akan selalu cari kambing hitam, ya. Dan ingat ini, aku akan soroti dulu beberapa perkataan, beberapa poin yang disampaikan oleh Sunarko ini, ya. Jadi begini, ya. Yang pertama dia katakan, di mana kehadiran pemerintah? Saat kami sedang melakukan forum diskusi, kenapa ada tindakan barbar diserang preman?
Memangnya kalian ada pemberitahuan? Sudah di cross check dan juga sudah diklarifikasi oleh Kapolsek Kemang, ya, itu Mampang, ya, Kapolsek Mampang, bahwasanya kalian tidak ada memberikan pemberitahuan kepada polisi. Kan begitu. Kalian berdalih bahwasanya untuk apa kami minta izin, karena yang kami lakukan bukan unjuk rasa di luar, tapi di dalam. Sekarang begini, apakah ada ketentuan bahwasanya hanya yang di luar hanya kegiatan di luar gedung yang melakukan izin? Bagaimana dengan GOR, gelanggang olahraga di dalam gedung itu? Jadi nggak memerlukan izin dari polisi, minimal surat pemberitahuan. Ini jangan ketika kalian melakukan forum diskusi diserang sama preman, kalian mempersalahkan pemerintah. Sewaktu diskusi pemerintah tidak diundang. Aneh kan? Jadi nggak usah bikin lucu-lucuan lah. Menyalahkan pemerintah, tidak ada kehadiran pemerintah lewat aparat kepolisian. Lo memang tidak ada tidak ada pemberitahuan. Kalau misalnya kalian bikin pemberitahuan, otomatis ada pengamanan dari pihak kepolisian. Gimana itu dia. Dan juga itu kan saatnya kan bersamaan dengan orasi, dengan unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Cinta Tanah Air. Kan begitu. Aku rasa kalian pun juga tahu bahwasanya ada kejadian, ada unjuk rasa tersebut. Dan kalian mungkin tahu, ya, bahwasanya Aliansi Cinta Tanah Air itu tidak sepaham dengan kalian, dan mereka melakukan juga tindakan unjuk rasa itu karena memang salah satunya juga menentang apa yang kalian lakukan. Harusnya kalian, ya, meminta pengamanan dari polisi, dari kepolisian. Ini artinya apa? Berarti kan kalian sedang mendiskusikan sesuatu dengan diam-diam. Ya, berarti apa? Ada sesuatu, ada hal-hal yang kalian tidak ingin pemerintah tahu. Itu dia. Ya, jadi janganlah kalian salahkan pemerintah, gitu loh. Jujur aja aku bilang, kalau kemarin aku berpendapat bahwasanya mungkin, ya, ini pendapatku 50-50. Ya, mungkin di satu sisi, ya, ini adalah rekayasa, ya, dari kalian oleh kalian, kan begitu. Tapi di sisi lain, ya, mungkin ini juga adalah murni pure gerakan dari masyarakat, gitu loh. Tapi kalau ke sini mengarahnya, ya, mungkin aku ambil kesimpulan ini adalah murni gerakan dari masyarakat. Kan begitu. Ya, kalau memang kalian tidak mengakui, kan begitu. Sekarang begini, ya, kenapa masyarakat melakukan tindakan seperti itu? Tidak ada asap kalau tidak ada api, gitu loh. Jujur, ya, kalian yang sedang berdiskusi di sana, kalian sedang membentuk forum diskusi di sana, kalian itu sebetulnya dalam sorotan mata dari 58% manusia yang ada di Indonesia dan juga 80% pendukung Joko Widodo. Karena satu-satu kalian ini, biar tahu kalian, ini patut dicurigai. Kalian katakan bahwa kalian sedang berdiskusi untuk kemajuan bangsa, pren. Apa dikatakan siapa namanya tadi itu, si Sunarko tadi? Dia katakan apa? Negara ini sedang amburadul. Negara ini baik-baik saja. Karir kalian yang sedang amburadul. Dari 2014 ke 2019, 2024 gak kebagian panggung kalian. Dan dipastikan 2024 sampai 2029 tetap kalian tidak kebagian panggung. Makanya karir kalian yang amburadul, bukan bangsa ini. Jadi kalian selalu dalam setiap kesempatan memframing, ya, kalian satu menggiring opini masyarakat, ya, supaya apa? Supaya masyarakat percaya bahwasanya negara ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, ini biar aku bilang sama kalian dulu, ya. Aku akan sebutkan satu persatu dengan kasusnya. Yang pertama Refli Harun, ya, aku tahu, ya, dia ini ada unsur sakit hati karena apa? 2 kali jadi komisaris, 2 kali dipecat. Ya, maka dia mencari orang-orang yang seirama dengan dia untuk apa? Untuk membalaskan dendamnya. Refli, kalau kau nggak punya kualitas, kalau kau nggak mempunyai tidak membawa keuntungan dan kinerjamu jelek, nggak akan mungkin kau dipertahankan dalam satu badan usaha.
aja, iya kan? 2 kali dipecat, Wak. Anies Baswedan cuma sekali, kau 2 kali. Setelah itu siapa? Ya, setelah itu ada Sunarko ini, orang yang tadi ini. Tahu kalian? Ya, dia itu adalah mantan Danjen Kopassus. Tapi walaupun dia mantan Danjen Kopassus, udah beberapa kali dia punya kasus. Yang pertama kasus kepemilikan senjata api. Ilegal. Ya. Jadi itu dia pemilikan senjata api legal ya. Jadi ingat ya. Jadi kalau misalnya Anda itu seorang ya, aku nggak tahu kasusnya itu ketika dia masih menjabat atau enggak lagi. Tapi kalau misalnya kalau kau masih menjabat sebagai seorang jenderal ya, kau masih punya hak untuk berurusan dengan senjata api. Tapi begitu kau pensiun ya, dilarang kau main-main pistol. Ini ilegal pula. Baru yang kedua tahun 2019 Sunarko ya bersama beberapa kawannya melakukan gerakan makar. Terhadap siapa? Terhadap pemerintahan Joko Widodo. Iya, bersama dengan Lius Sungkarisma, Kiflan Zain, Egy Sujana, dan juga ada beberapa tokoh lainnya ya. Itu dia. Jadi bisa dikatakan ya, kau itu juga salah satu sosok yang harus dicurigai. Makanya kau sendiri mengaku kan bahwasanya apa? Ya, kalau saya salah ngomong nanti saya dipanggil polisi. Takut. Terjebak kau dengan ucapanmu. Karena seorang yang pernah melakukan tindakan makar nggak akan bisa dipercaya lagi. Ya, kalau nggak salah masuk juga kawan ini, Pak. Tapi kawannya Kiflan Zain masih di dalam kayaknya. Aduh, ini nggak tahu ya, kalau misalnya aku salah cross check ya. Setelah itu ada siapa? Ada Said Didu. Tahu kalian siapa Said Didu? Said Didu tahun 2014 diangkat menjadi sekretaris Kementerian BUMN, 2015 dipecat. Saya tahu. Yang memecat waktu itu Menteri BUMN Rini Sumarno. Ya, oleh karena dasar itu mungkin dia sakit hati sama-sama si Rafli Harun. Yang ngumpul di situ mantan-mantan pecatan. Udah cocok. Ya, setelah itu apa? Siapa lagi? Di dalamnya itu ada Fahrul Rozi. Fahrul Rozi itu siapa? Kalau tidak salah, Fahrul Rozi itu adalah orang ya, pemimpin anggota, kalau tidak salah pemimpin, bukan anggota, pemimpin sebuah organisasi massa yang didirikan oleh Kiflan Zain. Pada saat bakar. Makanya dia orang dekat Kiflan Zain, pelaku makar. Jadi manusia ini pun juga dalam apa? Ini juga dalam radar ini, biar tahu kalian. Ya, jadi orang-orang yang bergerak dalam makar, ya itu semua yang rekodnya ada, ya. Jadi makanya ketika kalian dikatakan apa namanya diskusi kebangsaan, mana percaya? Ya, nggak ada yang percaya itu, ya kan? Setelah itu ada siapa lagi? Ada Husnul Maria. Siapa ini? Ini adalah pembenci Jokowi garis keras yang tetap setia membenci Jokowi sampai sekarang. Dia sering dalam beberapa statementnya dan juga beberapa kali diundang di TV selalu aja menjelek-jelekan Jokowi. Konsisten kawan ini, konsisten. Gitu. Jadi mau dipercaya lagi manusia kayak gini? Setelah itu ada siapa? Din Samsudin, ya. Walaupun beliau itu adalah mantan ketua dari sebuah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini, tapi kawan ini pernah memimpin massa untuk melakukan demo. Pak, kalau udah tua, apalagi seorang pemuka agama, biasanya itu jamaahnya diarahkan untuk rajin sholat, rajin bayar zakat, rajin puasa. Bukan turun ke demo. Kenapa Pak? Enggak ada harapan lagi jadi menteri agama ya? Kenapa? Jadi itulah dia. Itu isi orang-orang yang ada di dalam di dalam forum itu. Jadi apa lagi yang mau kita percaya dari orang-orang model seperti ini?
lihat aja rekam jejak orang ini, nggak ada yang bagus-bagusnya. Makanya sekarang jadi pertanyaan, apa motivasi mereka melakukan diskusi kebangsaan itu? Nggak perlu kalian bahas-bahas kemajuan bangsa ini, sudah ada yang memikirkan. Tidak capek ya. Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka tidak kekurangan orang untuk memikirkan nasib bangsa ini 5 tahun ke depan. Oke. Apa? Monitor. Lebih bagus DPR kalau kalian suruh, kalian tekankan untuk monitor. Iya, kan kita kan punya hak lah untuk berdiskusi, kita kan kebebasan dalam mengemukakan pendapat itu kan diatur oleh undang-undang dan dilindungi negara. Iya betul. Iya betul. Kalian berdiskusi, tapi dalam hal apa? Itu jadi pertanyaan, apa misi kalian? Sementara pemerintahan Joko Widodo sekarang tanggal 30, 20 hari lagi Joko Widodo tidak lagi menjabat menjadi presiden, dan Joko Widodo akan digantikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Kan begitu. Ini aku mulai tanda tanya sama kalian ya. Kalau memang tinggal 20 hari lagi, apa tendensinya? Apa kepentingan kalian? Aku curiga dengan orang ini. Selama ini yang mereka serang Joko Widodo dan keluarganya, yang mereka serang adalah Joko Widodo dengan orang-orangnya, padahal sasaran tembak mereka adalah Bapak Prabowo. Ya, hati-hati. Bapak Prabowo rapatkan barisan, Pak. Ya, hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Tujuan mereka itu, ya, itu mungkin itu adalah pengalihan saja Joko Widodo dan juga keluarganya. Sasaran utama adalah Bapak Prabowo. Kita kawal. Karena apa? Mereka berpikir bahwasanya Bapak Prabowo pernah ada dalam lingkaran mereka, dan mereka akan mencoba mempengaruhi Bapak Prabowo. Dan mereka sedang susun rencana apa yang akan mereka propose atau mereka ajukan, hal-hal apa saja, ya, dan sehingga mereka akan melakukan pendekatan kepada Bapak Prabowo, ya. Kalau orang-orang seperti ini masuk di dalam pemerintahan, orang-orang seperti ini, ya, masuk di dalam lingkarannya Prabowo, ini bisa berbahaya. Jadi aku curiganya di situ. Tembakan mereka sesungguhnya bukan Joko Widodo, tapi tembakan mereka itu Bapak Prabowo. Kalau Joko Widodo sebentar lagi itu dia. Atau mereka mencurigai bahwasanya Joko Widodo setelah pensiun nanti, ya, setelah tidak menjabat lagi jadi presiden, Joko Widodo tetap ada di dalam pemerintahan sebagai apa? Sebagai mungkin Dewan Pertimbangan Presiden. Dan itu mereka melihat, ya, ada kecenderungan ada kecenderungan untuk Joko Widodo dan juga Bapak Prabowo untuk berkolaborasi lagi di tahun 2029. Dan itu artinya apa? Mereka tidak punya kesempatan untuk mengambil panggung di Indonesia ini. Itu makanya mereka mulai resah dan gelisah. Gitu loh, ya. Tapi kita kembali lagi ke masalah gerakan ini, ya. Masalah gerakan ini, ya. Kalau kita berpositive thinking, memang ada video yang mengatakan ini perintah langsung, ini perintah langsung. Ya, kalau masalah perintah langsung, mungkin ya istrinya pun juga bisa memerintah dia. Ya kan begitu, ya. Tapi mungkin ada orang kuat memang di belakang mereka. Ya gimana pun juga, aku tidak membenarkan tindakan penyerangan tersebut. Tapi biasanya, ya, sama seperti halnya, ya, kenapa seseorang, maaf, ya, kenapa seorang kekasih atau seorang suami tega menghabisi, ya, istrinya? Oleh karena apa? Oleh karena faktor cemburu. Kenapa seseorang tega menghabisi seseorang orang lainnya? Karena apa? Karena cemburu, istrinya diganggu. Ada beberapa yang kasus kemarin, kalau tidak salah beberapa hari yang lalu, ya, seseorang, ya, dia kerja di Papua. Istrinya lapor dia diperkosa, dia pulang, dia bunuh orang itu, ya. Secara hukum melanggar hukum, tapi secara prinsip tidak ada yang bisa dipersalahkan secara adab moral seorang laki-laki. Tidak ada yang bisa dipersalahkan dari bapak itu, ya. Justru kita angkat jempol, walaupun kita tidak membenarkan tindakan-tindakannya. Begitu juga tindakan yang kalian katakan ini preman, ya. Mungkin ada, ya, ada mungkin yang mengorganisir mereka, atau mungkin saja mereka itu tergabung dalam satu kumpulan, katakanlah bukan organisasi resmi, mereka tergabung dalam satu kumpulan, dan ini menjadi pembahasan mereka, ya, mengenai gerakan-gerakan yang ingin mencoba-coba merusak, mengganggu ketenangan hidup di dalam berdemokrasi di Indonesia ini.
dan mengganggu pembangunan ke depannya masa pemerintahan Bapak Prabowo dan Gibran. Ya, terlebih lagi mereka mungkin loyalisnya Bapak Prabowo Gibran, atau mungkin saja loyalisnya Bapak Joko Widodo. Ingat, beberapa orang tokoh saking ngefansnya, ya, seorang fans saking ngefansnya sama tokoh tersebut, yang diidolakannya itu bahkan dibunuh. Pernah ada seperti itu, apalagi seperti ini. Gitu loh. Jadi mereka melihat udah gerah dengan tindakan-tindakan kalian. Udah gerah dengan tingkah laku kalian di media sosial. Udah gerah karena apa? Kalian tidak memberikan sumbangsi terhadap bangsa ini. Tapi yang kalian lakukan adalah kalian selalu membuat sebuah kritik-kritik yang destruktif, bukan konstruktif. Gitu loh. Ya. Jadi kalau misalnya tindakan mereka, oke, kita persalahkan, ya. Tapi kita perlu tahu apa motivasi mereka. Kita dengar, ya. Apakah mereka akan mengatakan bahwasanya ini lahir daripada dari hati kami sendiri. Kami merasa kesal, kami merasa marah, maka kami lakukan tindakan tersebut. Mau apa kalian? Ya. Berarti apa? Berarti memang mereka itu mencerminkan apa namanya kemarahan dari beberapa orang yang ada di lingkaran mereka, gitu loh. Walaupun kami memang kesal sama kalian, tapi mungkin itu lah mengekspresikannya beda-beda. Kalau aku sebagai opung parbelak, ya mungkin aku mengekspresikannya dengan membuat konten. Ya mereka mungkin nggak pintar bikin konten, apalagi bikin lucu-lucu. Orang ini nggak cocok diketawa-tawai, cocok dihajar, dibungkam mulutnya ini satu-satu. Mungkin itu pikiran mereka kan. Tapi ada satu lagi dengan menyampaikan narasi-narasi dengan santun, itu cara mereka. Ya. Ada lagi dengan cara-cara yang lain, membuat syair, membuat lagu-lagu kritik gitu, banyak gitu ya. Jadi aku disclaimer juga sama kalian. Dari awal tadi aku bilang, aku tidak membenarkan kejadian-kejadian penyerangan seperti ini, tapi tidak ada asap kalau tidak ada api, ya. Jadi aku bilang sama kalian, kita jaga kondusivitas ya, menjelang pilkada, menjelang juga apa namanya pelantikan, ya, menjelang pelantikan Bapak Prabowo dan juga Gibran, ya. Jadi kita akan lihat bagaimana Prabowo Gibran akan semakin kuat memimpin bangsa ini. Dan kita doakan jangan ada manusia-manusia kayak itu tadi itu yang kusebutkan satu persatu boleh ada dalam lingkarannya Bapak Prabowo. Bisa rusak. Itu opiniku, ya opiniku, ya, itu opiniku, ya. Karena aku beranggapan bahwa mereka ya selama mereka itu berselancar di dalam dunia politik, nggak ada yang positif ku tengok. Yang negatif aja kerjaan mereka, menghasut, memfitnah, mengadu domba, mencaci maki. Oke? Oke lah dulu ya kalau kayak gitu ya. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Oke Bang, terima kasih Bang. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi kita sudah bersama Bang Apung Parbelak. Ya, kurang lebih 22 menit ya, lumayan ya. Dan kita juga sudah dihibur juga, bisa ketawa ya kan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bang Opung Parbelak ini bermanfaat dan kita bisa memberi pencerahan gitu ya. Oke, tetap kita nilai dengan yang baik-baiknya. Ya mudah-mudahan Bang Opung senantiasa sehat selalu ya, dimurahkan rezekinya dan diberikan kesehatan untuk keluarganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.